Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Honger merasakan kelainan itu dan membuka matanya, yang melebar kebingungan, sepertinya sesuatu yang aneh sedang terjadi. Yunce menatap Honger, dan memfokuskan semangatnya, menguji perintah untuk mundur. Tiba-tiba segel dalam berbentuk pedang di punggung tangannya bersinar. Honger menjerit, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah yang terbang ke dalam segel yang dalam. Yunce mengangkat lengannya dan melihat segel dalam berbentuk pedang di punggung tangannya dan berdiri di sana, linglung. Itu, sebenarnya, sungguh berhasil. Honger, dia berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, segel dalam itu menyala sekali lagi, dan sinar cahaya merah dilepaskan dan diubah kembali ke tubuh Honger. Mulutnya ternganga, dan dia mencoba mengedipkan matanya dengan kuat karena dia jelas masih dalam keadaan kacau. Menjadi pedang, saat keinginannya disalurkan, tubuh Honger menyala dengan cahaya sekali lagi, dan tubuhnya yang kecil dan halus berubah menjadi pedang besar berwarna merah tua yang berat. Yunce mengulurkan telapak tangannya dan dia mengulurkan pikirannya sekali lagi, menyebabkan pedang besar berwarna merah itu terbang secara mandiri ke dalam genggamannya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang besar berwarna merah itu, dan dia bisa merasakan beban yang mengejutkan. Hatinya menggemakan kata-kata yang baru saja dia ucapkan pada dirinya sendiri. Itu, sebenarnya, sungguh berhasil. Tapi kali ini, pedang besar berwarna merah di tangannya tiba-tiba mulai berjuang melawan cengkeramannya, dan saat pedang itu diayunkan, pedang itu dengan kuat terlepas dari genggamannya, cahaya merah menyala sekali lagi dan pedangnya sekali lagi berubah menjadi gadis kecil, Honger. Yunce berdiri dengan takjub, apa yang terjadi? Dia bisa berjuang sendiri dengan bebas. Maksudmu dia tidak seperti monster terkontrak normal, yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya. Dia bisa memberontak. Begitu Honger terwujud, dia mulai memeriksa tubuhnya sendiri dengan tergesa-gesa dan serampangan. Begitu dia menyadari bahwa tidak ada kelainan, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu, "Aneh sekali, sepertinya tubuhku tidak mendengarkanku, kakak, apakah kamu melakukan sesuatu padaku?" Saat Yunce hendak menjelaskan situasinya padanya, dia malah mengedipkan matanya kegirangan dan berkata sambil tertawa, "Tapi ini sungguh sangat menyenangkan. Kakak, maukah kamu bermain denganku lagi?" Tanpa menunggu jawaban Yunce, dia melanjutkan dengan permintaan egois, "Hei! Tidak, ini tidak benar. Makanan enak, masih ada makanan enak. Cepat dan berikan petani yang salah padaku untuk dimakan. Kamu sudah berjanji padaku. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu." Mampu memasang segel dalam terkontrak padanya, dan mampu menariknya ke dalam segel, memanggilnya, lalu membuatnya berubah menjadi pedang. Jika ini terjadi pada orang normal, itu sudah cukup untuk menakuti orang tersebut. Tapi Honger hanya mengalami linglung singkat, dan bahkan mengatakan bahwa itu menyenangkan. Tidak hanya itu, dia segera melemparkan pengalaman ini ke dalam pikirannya, sebenarnya apa yang membuat dia gugup. Yunce mengeluarkan Dragon Vault dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Kamu bisa memakannya." Wah. Honger menerima Dragon Vault dan mulai menari dengan penuh semangat. Dia telah memakan separuh Dragon Vault lainnya saat dikejar oleh Yunce, jadi dia harus menelannya utuh. Tapi kali ini, dia bisa makan tanpa tekanan sama sekali. Tentu saja kecepatan makannya melambat. Bibirnya yang kecil dan halus berwarna merah muda lembut serta giginya yang halus dan seputih mutiara dengan mudah melahap Dragon Vault, yang lebih tangguh daripada besi yang dalam. Gambaran ini menyebabkan semangat Yunce menerima dampak yang tak terbayangkan. Getaran di ruang angkasa mulai menguat dan robekan dimensi kecil sudah mulai terbentuk di udara, medan tolakan primordial mendalam ark telah tiba. Cepat dan simpan dia di dalam segel yang dalam.
Karena fisiknya yang unik, dia mungkin tidak terpengaruh oleh medan tolakan primordial mendalam ark. Kata Jasmine buru-buru. Yunce mengerutkan alisnya, dan dengan cepat mengirimkan perintah mental kepada Honger untuk kembali ke segel yang dalam. Honger, yang sedang makan dengan gembira, menjerit tidak puas. Kemudian, dia, bersama dengan separuh Dragon Vault lainnya, berubah menjadi cahaya merah dan kembali ke segel yang dalam. Pada saat yang hampir bersamaan, kekuatan yang kuat dan tak tertahankan mengangkat Yunce, dan melemparkannya ke pusaran dimensional yang muncul entah dari mana. Setelah menderita 18 bulan penuh dalam turbulensi spasial, pusaran dimensi belaka bahkan tidak layak untuk disebutkan kepada Yunce. Dia menutup matanya dan membiarkan dirinya tergerak oleh pusaran dimensional dengan hati yang penuh kekhawatiran. Dia akan dibawa ke dunia seperti apa sebenarnya? Benua langit yang mendalam, negara angin biru. Kekaisaran Phoenix Suci telah melancarkan invasi besar-besaran tanpa peringatan, menyebabkan keempat penjuru negara angin biru berkobar karena perang. New Moon City adalah pusat wilayah pusat. Begitu berita pendudukannya menyebar, warga Blue Wind Nation menjadi semakin panik. Koalisi Navitide, Sunflower Dew, Divine Incense, Grand Asura dan Blackfin dari 5 negara terus menerima permintaan bantuan dari Blue Wind Nation. Namun, mereka semua tetap diam. Tidak diketahui apakah mereka telah melupakan konsep sederhana jika bibir hilang, gigi akan menjadi dingin, dan 6 negara saling bergantung satu sama lain, atau apakah mereka terlalu takut terhadap kemungkinan pembalasan dari Kekaisaran Phoenix Suci. Dan 90% sekte besar di Blue Wind Nation telah memilih untuk membelot, karena perlawanan apapun hanya akan berakhir dengan kehancuran total mereka. Meski menyerah itu memalukan, setidaknya mereka bisa melestarikan fondasi yang telah diletakkan selama ratusan tahun. Sekte-sekte yang bangkit melakukan perlawanan atau bergabung dengan tentara sebenarnya adalah sekte-sekte yang lebih kecil dan lemah, sekte tanpa latar belakang atau pengaruh terkenal. Sekte terkuat, satu-satunya yang ditakuti oleh kerajaan Divine Phoenix, Heavenly Sword Villa, malah memilih untuk menutup pintu mereka dan mengunci diri ketika Blue Wind Nation berada dalam kesulitan seperti itu. Perang ini telah secara brutal mengungkap keegoisan umat manusia. Menghadapi Divine Phoenix Empire yang sangat kuat tanpa bantuan apapun dari luar atau dari dunia luar, tidak ada kemungkinan bahwa Blue Wind Nation dapat mengerahkan segala bentuk perlawanan. Di bawah komando Blue Wind Empress, yang bertahan melawan Divine Phoenix Empire tanpa mundur atau berkompromi, Blue Wind Nation berhasil bertahan sejauh ini. Ini sudah merupakan keajaiban yang sangat mencengangkan bagi ketujuh negara. Meskipun setiap warga Blue Wind bisa mencium bara api negara mereka yang sekarat, Permaisuri Chang Yue telah menjadi bulan paling terang di langit gelap mereka, dan dia telah mendapatkan rasa hormat mereka yang tak terbatas. Meskipun dia mungkin akan segera menjadi penguasa negara yang ditaklukkan, dia akan selamanya mendapat tempat dalam sejarah benua langit yang mendalam. Di perbatasan barat Blue Wind Nation, sebuah lokasi yang sudah dilalap api perang, seorang pria muda dengan rambut sebahu dan mengenakan pakaian hitam pekat datang menerobos api. Langkahnya lamban, gaya berjalannya kaku dan berat, ekspresi wajahnya sangat dingin dan keras. Rasa dingin ini sangat menonjol di matanya, setajam dan sedingin pedang dingin dari 9 neraka. Jika ada yang menatap matanya, rasa dingin akan menjalar ke tulang punggungnya, dan jika ada yang menatap matanya, mereka akan menemukan bahwa pupil matanya bergerak dengan cahaya hitam yang menyimpang. Ini adalah tempat yang telah dibaptis oleh api pertempuran, ini adalah dataran terpencil, dan bahkan bangunan aneh yang masih berdiri pun hancur total. Ada beberapa pelancong, semuanya memiliki wajah yang putus asa. Perang seharusnya tidak merugikan rakyat jelata, namun Divine Phoenix Empire telah menyerang dengan tergesa-gesa dan pasukan besar mereka menyapu seluruh negeri, sepenuhnya mengabaikan keselamatan warga sipil yang tak berdaya ini.
Setiap gerakan pemuda berpakaian hitam memiliki keseragaman yang tak tertandingi. Dan seluruh perjalanannya sejauh ini, secara mengejutkan, telah dilalui dalam garis lurus sepenuhnya. Ketika orang-orang melihatnya, tanpa sadar mereka akan menjauh darinya dan menjaga jarak sejauh mungkin. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ia menemukan sebuah penginapan yang kondisinya masih layak. Langkahnya perlahan terhenti dan dia memasuki penginapan. Kelaparan telah terjadi di mana-mana, dan para pengungsi terpaksa mengungsi. Dengan demikian, tidak ada lagi pelanggan yang dapat diterima oleh penginapan tersebut dan penginapan tersebut tidak akan dapat beroperasi lebih lama lagi. Pemilik penginapan itu duduk lesu di konter toko, desahannya tak henti-hentinya. Namun tiba-tiba, tubuhnya merasakan hawa dingin yang datang entah dari mana dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pemuda berpakaian hitam yang memasuki penginapan. Seseorang yang membuka penginapan secara alami adalah orang yang duniawi dan berpengetahuan. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditimbulkan oleh pemuda berpakaian hitam segera memberitahu pemilik penginapan bahwa pemuda ini jelas merupakan salah satu karakter yang menakutkan. Dia buru-buru keluar dari balik meja kasirnya dan berinisiatif menyambut pemuda itu. Dia berkata dengan suara setenang mungkin, "Apakah tuan muda ini akan tinggal di sini?" "Di mana Yunce?" Pemuda berpakaian hitam tidak memandangnya secara langsung dan melontarkan kata-kata yang sedingin dan setenang air yang tergenang. Yunce. Pemilik penginapan itu berkata dengan suara hati-hati, berusaha mengendalikan rasa takutnya. Yunce yang mana? Tentu saja Yunce yang menghancurkan klan surga terbakar. Pemuda berpakaian hitam berkata dengan suara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin. Baiklah, pemilik penginapan itu memandangnya dengan kaget dan curiga, namun buru-buru menundukkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak mengerti pertanyaan pelanggan terhormat ini, Permaisuri Yunce, bukankah dia sudah mati?" Nama Yunce secara alami diketahui semua orang di Blue Wind Nation. 2 tahun yang lalu, turnamen pemeringkatan 7 negara telah menyebabkan namanya mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negara 7 langit yang mendalam. Tapi dengan cepat mengikuti berita termasyhur ini adalah informasi bahwa dia telah dikuburkan di dalam primordial mendalam Ark. "Apa katamu?" Kata-kata pemilik penginapan itu menyebabkan pemuda yang tidak bergerak itu meledak seperti guntur. Dia meraih kerah pemilik penginapan itu, dan dengan mudah mengangkat tubuhnya, yang beratnya lebih dari 200 kilogram. Matanya yang gelap memancarkan cahaya jahat saat dia berteriak, "Kamu bilang dia sudah mati. Kamu bilang Yunce sudah mati." Pemilik penginapan itu merasa seolah-olah dia telah dijatuhkan ke dalam es, dan dia hampir mengencingi celananya karena ketakutan saat itu juga. "Yang terhormat, pelanggan yang terhormat, mohon jangan marah. Pangeran Permaisuri Yun memang telah meninggal, dia telah meninggal 2 tahun yang lalu, masalah ini, seluruh benua mengetahuinya." Tangan pemuda berpakaian hitam itu bergetar, dan wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan. Dia berbicara dengan suara serak, "Mati, bagaimana mungkin dia bisa mati? Beritahu saya. Bagaimana dia mati? Bagaimana dia mati?" Dia meninggal di Kekaisaran Phoenix Ilahi, 7, turnamen pemeringkatan 7 negara, Bahtera mendalam primordial. Aku mendengar bahwa itu untuk menyelamatkan Putri Salju Kekaisaran Phoenix Ilahi, dia dimakamkan di Bahtera mendalam primordial. Pemilik penginapan itu sangat terkejut, seluruh tubuhnya mengejang dan ucapannya menjadi tidak jelas. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak dengan marah, lalu membuat pemilik penginapan itu terbang dengan lambaian tangannya. Tubuh pemilik penginapan itu terbang menembus dinding, dan tidak ada tanda-tanda pergerakan setelah itu. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Mati, dia sebenarnya sudah mati. Hahaha, mati.
Seluruh tubuh pemuda berpakaian hitam itu mengejang saat dia terus mengulangi kata-kata itu pada dirinya sendiri. Seluruh sikapnya berantakan dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, ekspresinya berubah menjadi penuh rasa sakit, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila. Kenapa dia benar-benar mati? Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya, dan melolong kesakitan, setelah 3 tahun mengoyak daging dan merobek jiwa, dan bertahan di api penyucian neraka yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya menunggu hari ini tiba, tapi kenapa dia mati? Kalau begitu, pada siapa aku akan membalas dendam? Ah! Pemuda berpakaian hitam itu mengeluarkan suara gemuruh yang besar dan, tiba-tiba, kepulan asap hitam pekat mengepul dari tubuhnya. Di dalam asap, meja kayu di dekat kakinya membusuk tanpa suara. Mangkuk putih di atas meja berubah menjadi hitam pekat, kemudian larut menjadi bubuk hitam yang terbawa angin. Setelah aumannya mereda dan dia sadar kembali, satu nama muncul di benaknya. Kota Awan Terapung. Kota Awan Terapung, pemuda berpakaian hitam itu bergumam dengan suara rendah dan dalam, Yunce, kau memusnahkan seluruh klanku, dendam ini akan bertahan selamanya. Karena, aku tidak bisa membunuhmu lagi, maka aku akan membantai semua orang di klanmu. Pemuda berpakaian hitam itu mulai terbang saat dia menerobos atap penginapan, melesat seperti anak panah hitam ke arah timur, langsung menuju ke Floating Cloud City. Di sisi benua lain, di mana ini? Honger menggigit makanan di tangannya sambil dengan rasa ingin tahu mengamati sekeliling dunia, yang merupakan hamparan putih yang luas. Inilah dunia mutiara racun langit. Jasmine muncul di hadapannya, memandang acuh tak acuh pada Honger yang baru saja muncul di dunia itu. Mutiara racun langit. Honger kembali menggigit Dragon Vault, dan berkata dengan tidak jelas sambil mengunyah, Sky Poison Pearl. Nama yang aneh, kenapa aku muncul di sini? Itu karena mutiara racun langit dan ruang segel mendalam adalah dunia yang ada di dalam tubuhnya, ketika ruang segel mendalammu tercipta, keduanya digabungkan menjadi satu. Jasmine menjelaskan dengan tidak antusias. Oh, walaupun aku tidak mengerti sama sekali, sepertinya sangat menakjubkan. Honger membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan potongan terakhir dari Dragon Vault ke dalam mulutnya, lalu menelannya seluruhnya, seperti dia baru saja menelan sepotong roti yang lembut dan lezat. Saya selesai. Begitu penuh. Cahaya merah aneh bersinar di mata merah Honger, yang telah selesai memakan Dragon Vault, namun dengan cepat menghilang. Dia menilai Jasmine, lalu berkata sambil terkikik, benar, Kak, siapa namamu? Jasmine. Jasmine, aku mengerti. Kakak kecil, kamu harus sering bermain denganku mulai sekarang, aku sangat suka bermain. Teriak Honger dengan manis, karena sudah akrab dengan Jasmine, yang memancarkan aura acuh tak acuh dari seluruh dirinya. Dia meregangkan tubuh dengan malas, kelopak matanya tiba-tiba terkulai, tiba-tiba aku merasa sangat lelah setelah makan, aku benar-benar ingin tidur siang. Honger menggosok matanya dengan ringan, lalu menguap, aku benar-benar lelah, kakak kecil, aku tidur siang dulu, selamat malam. Dengan itu, Honger langsung meringkuk seperti kucing di tanah, menutup matanya, dan di saat berikutnya, dia tertidur dengan kecepatan yang mengejutkan. Garis pandang Jasmine tidak pernah meninggalkan Honger sedetik pun. Setelah dia tertidur lelap, matanya bersinar dan dia berkata dengan dingin, keluar. Saat suaranya mendarat, seberkas cahaya tak berwarna muncul dari tubuh Hong, kemudian perlahan-lahan menampakkan siluet berkabut. Dan siluet ini sebenarnya adalah sisa roh yang ditemui di primordial mendalam ark yang sudah menghilang. Hanya saja roh sisa ini ternyata lebih lemah daripada yang dilihat Yunce pada awalnya, itu tidak konsisten sampai pada titik bahwa roh itu bisa hilang sama sekali kapan saja, dia berkata dengan suara kuno dan berat, siapa sebenarnya kamu, bagaimana caranya?
Bisakah kamu benar-benar mengetahui degradasi bintang jiwa keluarga kekaisaran Dewa Bintang? Kamu sebenarnya tahu tentang relegasi Soul Star? Jasmine menyipitkan mata. Jadi itu benar-benar degradasi Soul Star. Kata-kata Jasmine adalah sebuah konfirmasi. Roh yang tersisa jelas terguncang. Kamu berasal dari keluarga kekaisaran Dewa Bintang, tidak? 12 Dewa Bintang telah dihancurkan. Kamu adalah seseorang yang mewarisi kekuatan salah satu Dewa Bintang. Itu benar. Jasmine mengakui tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Bukankah lebih baik buang air lebih awal? Kenapa kamu masih meninggalkan sisa roh di tubuhnya? Tanpa melihat nyonya kecilku diselamatkan dan pulih, bagaimana aku bisa pergi dengan damai? Aku tidak menyangka bahwa ketika nyonya kecil disembuhkan dari racun iblis dan terbangun, dia akan ditempatkan di bawah relegasi bintang jiwa, dan terikat pada orang biasa. Suara roh yang tersisa itu dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam. Siapa yang mengira bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang begitu hina dan jahat? Jadi, apakah kamu lebih suka dia terus tidur di peti mati keabadian, tertidur lelap selamanya dan menjadi mayat hidup? Jasmine tertawa dingin. Di seluruh dunia, hanya mutiara racun langit yang bisa menyelamatkannya, dan kamu baru saja menyaksikannya. Mutiara racun langit telah menyatu ke dalam tubuhnya. Di seluruh dunia, dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyonya kecilmu. Nyonya kecilmu bisa melihat siang hari lagi, namun kamu bahkan tidak bisa menerima harga sekecil itu. Sungguh menggelikan. Roh yang tersisa tetap diam untuk waktu yang lama, seolah-olah mengalami kesulitan untuk membalas. Bagaimanapun juga, aku bukanlah Dewa Bintang kuno yang sebenarnya, dan aku tidak dapat menggunakan degradasi bintang jiwa secara lengkap. Selain itu, aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku dengan santai. Kekuatan degradasi bintang jiwa jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Jika nyonya kecilmu sedikit melawan, itu tidak akan berhasil. Namun Anda telah menyaksikan bahwa dia secara tidak sadar tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan atau perlawanan terhadapnya, dan menerima hasil seperti itu atas kemauannya sendiri, dan tidak dipaksa melakukannya. Nyonya kecil telah benar-benar kehilangan ingatannya, jiwanya benar-benar kosong dan tidak waspada terhadap siapapun, dan karenanya dimanfaatkan oleh Anda. Jika tidak, bagaimana dia bisa melawan? Nyonya kecil adalah keajaiban dan harapan yang tertinggal setelah kehancuran sekteku, namun sekarang dia terikat pada manusia biasa. Meskipun jiwaku telah tersebar, aku telah mengecewakan rajaku. Roh yang tersisa berkata dengan marah. Manusia biasa. Jasmine tertawa dingin. Meskipun aku tidak bisa memastikan dengan pasti dari klan primordial mana kamu berasal, namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa nyonya kecilmu yang terikat padanya adalah sebuah kerugian? Dalam pandanganku, ini jelas merupakan bantuan terbesar yang telah dilakukan surga untuk nyonya kecil dan klanmu. Konyol, roh sisa itu berputar dengan marah. Betapa terhormatnya status nyonya kecil itu. Dia saat ini belum tumbuh dewasa, tetapi dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Ketika dia sudah dewasa sepenuhnya, dia akan mampu melampaui rajaku dan menaklukkan seluruh dunia. Manusia biasa terbatas hanya pada alam mendalam ilahi. Dibandingkan dengan nyonya kecilku, dia adalah individu yang picik dan rendahan. Menghadapi roh sisa yang semakin gelisah, Jasmine, bagaimanapun, mempertahankan ekspresi tenang, dan bertanya dengan tenang, manusia biasa. Karena Anda tahu tentang relegasi bintang jiwa, maka Anda juga harus tahu, bahkan untuk Dewa Bintang sejati saat itu, relegasi bintang jiwa hanya dapat digunakan sekali. Namun saya menggunakan kemampuan relegasi bintang jiwa ini sekali seumur hidup. Degradasi Soul Star padanya. Jika dia hanya manusia biasa seperti yang kamu katakan, apakah dia mempunyai kualifikasi untuk membuatku tanpa ragu menggunakan skill yang hanya bisa digunakan sekali? Roh yang tersisa tercengang mendengar omongan Jasmine. Beberapa tahun yang lalu,
Saya juga berpikir bahwa dia hanyalah manusia biasa. Tidak, pada saat itu, dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai manusia biasa. Pada saat itu, pembuluh darahnya yang dalam telah lumpuh. Bahkan di antara manusia, dia hanyalah sampah. Pada saat aku menurutinya, itu hanya karena aku ingin menggunakan mutiara racun langit di tubuhnya untuk menghilangkan racun iblis dari tubuhku. Namun, saya segera mengetahui bahwa saya telah salah menilai orang ini. Karena kamu berasal dari klan primordial, kamu sadar akan alam dewa. Setelah kematian para dewa, terus-menerus ada manusia yang naik ke alam dewa, dengan panik mencari garis keturunan, kekuatan, dan warisan yang ditinggalkan oleh para dewa yang telah meninggal. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pesawat astral yang tak terhitung jumlahnya didirikan di alam dewa, menyebabkan wilayah para dewa menjadi wilayah untuk mendapatkan garis keturunan dan warisan dewa. Alam para dewa sangatlah besar, hingga saat ini, masih banyak orang yang mencari warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati kuno. Jasmine mengalihkan pandangannya dan berkata, aku sudah mengatakan semua ini hanya untuk memberitahumu bahwa, alam dewa saat ini telah dicari oleh orang-orang selama beberapa ribu tahun, puluhan ribu tahun, dan bahkan beberapa ratus puluhan ribu tahun. Namun belum ada garis keturunan atau warisan dewa sejati baru yang ditemukan. Lebih dari 99% dari mereka hanya memiliki satu jenis kekuatan dewa, dan mereka merupakan warisan dari alam astral. Di seluruh alam dewa, jumlah kekuatan dewa paling banyak hanya 3. Ini karena warisan dewa sejati yang baru semakin sulit ditemukan. Selain itu, kekuatan para dewa sangat membanggakan, bahkan dengan satu kekuatan dewa di dalam tubuh, masuknya kekuatan dewa lainnya akan dengan mudah ditolak. Agar 3 kekuatan dewa hidup berdampingan di alam dewa saat ini, sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Mereka adalah puncak keberadaan. Tapi, tahukah kamu berapa banyak tipe yang dia miliki di tubuhnya? Darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan, seni ilahi dewa kemarahan, seni ilahi serigala surgawi, darah ilahi, jiwa ilahi, dan seni ilahi Phoenix, darah naga, jiwa naga, dan sumsum naga primordial Azure Dragon. 5 jenis kekuatan dewa, hidup berdampingan dalam satu tubuh. Anda saat ini berada di ruang di dalam tubuhnya. Jika Anda memusatkan jiwa dan perasaan Anda akan dapat merasakan keberadaan 5 kekuatan ilahi yang hidup berdampingan. Jasmine berkata dengan berat, dengan begitu banyak warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati di alam dewa, banyak orang telah mencari dengan susah payah selama ratusan ribu tahun untuk mendapatkan kekuatan dewa baru, namun dia, orang biasa, terlebih lagi, berada di dunia tingkat yang paling rendah, memperoleh seluruh 5 kekuatan dewa, dan hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Jiwa yang tersisa sangat tersentuh. Jasmine melanjutkan, dari 5 jenis kekuatan dewa ini, 3 berasal dari saya, tetapi saya tidak dapat menggunakannya. Saat itu, aku menghabiskan waktu dan tenaga untuk merebut darah dewa jahat yang tak bisa dihancurkan, dan bahkan terkena racun iblis, hampir hancur. Namun pada akhirnya aku mengetahui bahwa ketika darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan menyatu dengan tubuh, pembuluh darah yang dalam akan dibangun kembali, menyebabkan seseorang kehilangan kekuatan aslinya. Dan saat itu, pembuluh darahnya yang dalam secara kebetulan lumpuh. Agar aku benar-benar pulih, dia harus memiliki kekuatan yang cukup, oleh karena itu, darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan yang aku gunakan untuk menukar separuh hidupku akhirnya diberikan kepadanya, memberinya satu-satunya vena mendalam dewa jahat di seluruh dunia. Kakak laki-lakiku pernah sangat beruntung dan menemukan seni dewa yang ditinggalkan oleh dewa kemarahan primordial, namun dia belum berkultivasi sampai tuntas sebelum tubuh dan jiwanya mulai hancur. Kekuatanku dan kemarahan dewa saling tolak sehingga aku tidak bisa berkultivasi. Namun, untuk tidak membiarkan kekuatan yang dicari oleh kakak laki-lakiku dengan getir menghilang,
aku menanamkan seni ilahi dewa kemarahan ke dalam jiwaku. Suatu kali, karena siluetnya terlihat seperti milik kakakku, aku secara impulsif mengajarinya seni ilahi dewa kemarahan, tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Setelah itu, dia berulang kali menerobos dengan kecepatan yang mengejutkan. Kakak laki-lakiku memiliki kekuatan Dewa Bintang Sirius, dan secara kebetulan, dia memperoleh seni ilahi Sirius, yang berspesialisasi dalam pedang berat. Saat menonton kakak laki-laki berlatih, tanpa sadar saya menghafal sebagian kecilnya, tetapi saya tidak bisa mengolahnya. Namun, senjatanya kebetulan adalah pedang yang berat. Saya memberikan dasar-dasar seni ilahi Sirius kepadanya, dan dia hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 bulan untuk menguasainya. Sehubungan dengan Dewa Phoenix dan Naga, dia menemukannya sendiri, dan kemudian memperoleh persetujuan tertinggi dari mereka. 5 jenis garis keturunan dan kekuatan ilahi hidup berdampingan di dalam tubuhnya, tidak pernah sekalipun mengalami penolakan sedikit pun. Aku telah terikat dengan kehidupannya selama bertahun-tahun, namun belum dapat menemukan alasannya. Jasmine mengalihkan pandangannya ke roh sisa yang jelas-jelas terkejut. Selain itu, tidak hanya ada mutiara racun langit yang Anda telah mencari dengan getir selama bertahun-tahun bersamanya, itu telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Aku bahkan bisa memberitahumu bahwa selain mutiara racun langit, dia juga mempunyai harta karun surgawi yang lain. Apakah kamu sekarang masih percaya bahwa dia hanyalah manusia biasa? Roh yang tersisa terdiam untuk waktu yang sangat lama, lalu perlahan berkata, surgawi, keberuntungan. Benar, sepertinya dia memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Bahkan saat dia lumpuh, itu juga karena keberuntungan. Jika tidak, aku tidak akan pernah memberinya darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan. Jasmine berkata dengan tidak antusias. Selain itu, persepsi dan tingkat pertumbuhannya sangat mencengangkan. Jika peruntungannya terus berlanjut, maka prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Nyonya kecilmu, saat dia mengikutinya, juga akan terpengaruh oleh keberuntungannya. Siapa tahu, dia mungkin memiliki masa depan yang jauh lebih baik dari yang Anda harapkan. Roh yang tersisa berkata tanpa tergesa-gesa, hal seperti keberuntungan hanyalah sebuah keberadaan ilusi, setiap orang akan mengalami masa-masa keberuntungan, dan pada akhirnya akan menemui masa-masa kesialan. Dengan kondisinya saat ini, Anda dapat berkomentar tentang keberuntungannya, namun, apa yang saya lihat adalah sesuatu yang lain. Dalam 2 tahun di dalam bahtera yang dalam, saya telah memantaunya. 18 bulan turbulensi spasial itu adalah nasib buruk yang tidak akan dihadapi orang normal dalam 100 tahun. Namun dia menghadapinya, dan jika dia tidak mampu menghadapinya, dia pasti sudah mati. Semua yang disebut keberuntungan, tidak ada gunanya. Apa yang ingin saya percayai adalah bahwa apapun yang dimilikinya saat ini, adalah karena ia bersedia melakukan yang terbaik, dan memiliki kemauan yang cukup. Keberuntungan, mungkin ada, atau bisa juga nama yang dibuat-buat. Siapa yang bisa mengukur keberuntungan? Siapa yang dapat mengukur hukum surgawi? Roh yang tersisa menghela nafas, lupakan saja, degradasi Soul Star telah selesai, segalanya telah mencapai keadaan seperti itu dan tidak dapat diubah. Saya juga tidak punya kekuatan untuk mengubah apapun. Saya memanggilnya manusia biasa, hanya karena kemarahan sesaat. Saya telah memantaunya selama 2 tahun, dibandingkan dengan apa yang disebut keberuntungan ini, kemauannya bahkan lebih kuat, sangat mengejutkanku. Nyonya kecil sudah bangun, meskipun dia terikat, dia tidak menolaknya atau merasa sedih, bahkan menyukainya, tersenyum dan tertawa seperti dulu. Saya dapat melihat bahwa dia tidak akan menindas atau mempermalukan nyonya kecil, mungkin tidak ada yang perlu saya khawatirkan.